Aku habis sholat subuh tuh ngomongnya tuh. Hari apa ya? Hari Jumat kemarin lah. Kalau nggak salah hari Jumat kemarin aku ngomong habis sholat subuh aku ngomong. Emang aku sengaja. Biasa tuh kalau subuh-subuh kan adem tuh. Adem ya kan. Dia udah sholat, aku udah sholat subuh, aku ngomong. Kaget dia. Hah? Serius? Serius kamu? Iya, serius. Ya ngomong sama anak-anak. Yang penting anak-anak aja. Mungkin kalau saudara-saudara tinggal tinggal bilang aja. Kalau kita balikan gitu. Tapi kan yang penting anak. Iya, oh udah. Di balik ujian ada hikmah yang begitu besar. Di balik derita, ternyata justru lahir harapan yang sangat indah. Inilah yang nyata dirasakan Fahmi Bo usai bisa kembali ke rumah kontrakannya usai 14 hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kemarin, tim Noskip mencoba berkunjung ke rumah kontrakannya. Cukup takjub karena Fahmi sudah bisa duduk dan bisa mengangkat kaki, menggeser-geserkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Dan yang lebih nyata lagi adalah kembalinya sorot mata semangat serta senyumnya Fahmi Bo. Ya, senyum yang sudah sangat lama hilang darinya. Aku kadang bisa sendiri. Ini aja duduknya. Tapi kalau kursi dibantuin. Kalau masang senderan dibantuin. Tapi kalau di tempat tidur aku bisa duduk sendiri kadang ya. Tergantung tenaga. Makanya aku bilang kalau tenaganya fit, aku duduk sendiri dan tidur sendiri, ngangkat kaki sendiri gitu. Kalau udah lama-lama tidur juga pegel kan, ya pokok tergantung kebutuhan aja. Kebutuhannya pegel ya udah aku duduk. Udah, iya udah bisa naik nih, udah. Cuman nih agak bengkak karena aku sering duduk. Iya, tapi nggak apa-apa, nanti aku biasanya aku ganjel. Iya, nggak balik lagi, lambat. Iya. Sudah di rumah, tapi Fahmi Bo masih wajib kontrol ke dokter seminggu sekali. Masih juga menjalani terapi tambahan untuk penguatan fisiknya. Disinilah aktor 52 tahun ini kembali sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Raffi Ahmad. Entah kapan ia dan anak-anak bisa membalas kebaikannya. Bahkan sampai urusan terapi, Raffi tak hanya menanggung biaya, tapi juga memantaunya, memberi masukan serta support. Dari terapisnya datang ke sini, dan itu juga Raffi yang bilang lanjut aja bang terapinya di rumah. Tadinya aku minta seminggu sekali, tapi Raffi bilang seminggu 2 kali terapinya, biar cepat sembuh. Dia bilang biar cepat bisa berdiri, bisa jalan, bisa jalan-jalan sama cucu. Semangat, makasih Raffi. Fahmi merasa seperti bangkit dari kematian. Dewa penolongnya adalah Raffi Ahmad dan Nita, mantan istrinya. Sebulan lalu Fahmi sudah benar-benar pasrah pada Yang Kuasa, andai nyawanya akan diambil. Beragam penyakit sudah bersarang di tubuhnya, diabetes, pengapuran tulang, hingga asam urat. Padahal Fahmi sebelumnya juga sudah terserang stroke. Kemudian ditemukan lagi pada pemeriksaan terakhir adanya tiroid dan batu empedu. Aku sempat bilang sama ibunya anak-anak, aku bilang sama anak-anak pun pernah, aku bilang kalau aku nggak ada umur, aku dimakamin jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh dari kalian, aku bilang, biar kalian gampang kalau kepengen ziarah apa segala macam.
ke ayah. Sempet aku ngomong gitu, sempet itu sebelum Arafi datang, 3 hari sebelum Arafi datang aku ngomong. Tuhan selalu punya cara indah untuk umatnya. Tetapi 3 hari pasca Fahmi berserah sekaligus berwasiat pada mantan dan anak-anak, tiba-tiba Raffi datang mengulurkan tangannya. Serba aneh dan ajaib. Bahkan kemudian Raffi mengajak serta Gigi, Mama Rita, demi membujuk Fahmi agar mau dirawat di rumah sakit. Babak demi babak tragedi hidup Fahmi seperti lembaran buku yang tengah dibuka dan dibaca dengan cepat. Bertahun-tahun menderita, bertahun-tahun terhimpit sakit dan sulit, tapi ketika Fahmi berada di titik terendah dan benar-benar pasrah, rentetan kemudahan datang. Fahmi juga meyakini doa sang mantan istri, Nita, yang membuat Tuhan menunjuk Raffi untuk menolongnya. Ibu Yana pernah bilang ke bis aku pengenin, aku setiap sholat aku berdoa. Doa apa? Ada orang yang dermawan, bantuin biaya pengobatan sampai kamu sembuh. Gitu. Kalau uang pasti habis. Gitu. Kalau bantu uang pasti habis. Tapi kalau biaya pengobatan sampai sembuh berguna banget. Tapi itu cuman doa dia siapa bisa sholat. Doa wanita yang pernah mendampinginya 20 tahun sebelum akhirnya berpisah di tahun 2020 silam, ternyata doa yang paling didengarkan sang pemilik hidup bagi kesembuhan Fahmi. Pengorbanan Nita tiada tara, rela berhenti bekerja, rela merawat segala keperluan Fahmi yang ketika itu sudah mirip mayat hidup. Jangankan bergerak, berkata-kata pun tak lagi ada daya. Tadi aku gak nyangka kalau mantan aku masih mau gitu ngurusin, masih mau megang BAB aku, polisi bebas aku masih mau gitu kan, mandiin, masih ragu-ragu aku mau nggak gitu kan ya. Sementara udah lama gak ketemu kan, udah berapa tahun gak ketemu ya. Iya, udah mau jalan 6 tahun. Ya akhirnya dengan besar hati dia demi anak-anak nggak apa-apa. Ternyata dia juga mikirin kesehatan aku juga. Dia mikir kalau nggak dia siapa lagi gitu. Pengorbanan Nita tiada tara bagi Fahmi. Aktor yang ngetop lewat film Kiamat Sudah Dekat dan sinetron Tukang Ojek Pengkolan ini memberanikan diri untuk mengajak Nita rujuk. Fahmi ingin melanjutkan hidupnya jika ada Nita lagi di sisinya. Niat ini disampaikan langsung oleh Fahmi dan alhamdulillah direspon positif oleh Nita maupun anak-anak. Biar nggak timbul fitnah. Selama ini kan ayah ini udah mendingan nih, udah nggak berbaring lagi, maksudnya nggak terlalu berbaring banget di tempat tidur gitu, takut nanti fitnah gitu kan. Ibu sering datang ke sini, lebih cepat lebih bagus kalau ayah balikan lagi sama ibu, rujuk lagi sama ibu gitu kan, nikah lagi sama ibu, biar insya Allah kedepannya hidup keluarga kita bisa berkah gitu. Meski belum pulih benar, belum bisa berdiri apalagi berjalan, tapi Fahmi tak mau berlama-lama. Kabarnya di minggu ini, paling cepat 22 November 2025 mendatang, Fahmi akan melakukan ijab qabul dengan Nita. Apakah Raffi Ahmad akan diundang khusus untuk datang? Aku habis sholat subuh tuh ngomongnya tuh, hari apa ya? Hari Jumat kemarin ya. Kalau nggak salah Jumat kemarin aku ngomong, habis sholat subuh aku ngomong, emang aku sengaja. Biasa tuh kalau subuh-subuh kan adem tuh, adem ya kan. Dia udah sholat, aku udah sholat subuh, aku ngomong. Kaget dia. Hah? Serius?
serius ngomong. Iya, serius. Ya ngomong sama anak gitu. Yang penting anak-anak aja. Mungkin kalau saudara-saudara tinggal bilang aja kalau kita balikan gitu. Tapi kan yang penting anak. Iya, oh udah. Doain aja minggu ini ada kabar baik. Aku udah niat. Aku mau ijab kabul lagi. Dan aku syaratnya cuma ngomong sama anak-anak. Kalau anak-anak setuju, iya nggak apa-apa. Balik lagi. Pokoknya aku udah bicara 4 mata sama mantan. Udah ngomong 4 mata. Semua yang dulu jangan sampai terjadi lagi. Semuanya ikhlas, saling maafan, saling nggak ada egoisan. Sesuatu masalah kita bicarakan baik-baik. Ya kalau ada kekurangan ya harus sama-sama dibenahin gitu. Jangan main emosi.